Dari luar, terlihat rumah sederhana dengan dinding kayu yang mulai rapuh. Di dalam, seorang wanita parubaya sedang sibuk mengumpulkan beberapa barang bekas di sekitar rumah. Wanita ini adalah Ibu Sari, seorang pemulung yang penuh kasih sayang, meski kehidupannya serba kekurangan. Di ruang tamu, anaknya, Iqbal, seorang mahasiswa yang sedang bersiap untuk wisuda, sedang mengenakan jas toga. Iqbal berbicara dengan wajah penuh kekhawatiran. Ibu, tolong jangan datang ke wisudaku. Ini acara penting, dan aku nggak ingin orang lain tahu tentang kita. Iqbal tampak tidak nyaman, memegang jas toga sambil menundukkan kepala, seolah menahan rasa malu. Ibu Sari, dengan lembut, tanpa emosi. Tapi, nak, aku ingin melihatmu sukses. Aku bangga dengan apa yang sudah kamu capai. Ini adalah momen yang sangat berarti untuk Ibu Sari menatap Iqbal dengan penuh kasih sayang, meskipun wajahnya terlihat lelah setelah seharian bekerja mengumpulkan barang bekas. Iqbal, dengan nada tegas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ibu, aku tahu ibu bangga, tapi kamu tahu kan, kita hidup dalam kondisi yang sulit. Aku khawatir orang-orang akan mengejek kita. Aku malu kalau kamu datang ke wisuda. Itu akan membuatku terhina. Ibu Sari, dengan mata yang terlihat penuh pengertian, mencoba menahan air mata. Apapun yang terjadi, nak, aku akan selalu mendukungmu. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting adalah aku ada di sisimu. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita. Iqbal terlihat bingung, terjepit antara rasa kasih sayang kepada ibunya dan rasa malu yang terus mengganggunya. Sementara itu, Ibu Sari mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa berat. Iqbal bersama teman-temannya sedang berbicara di kampus. Mereka semua tampak ceria mempersiapkan acara wisuda yang akan segera tiba. Namun Iqbal tetap merasa cemas dengan keputusan ibunya. Teman satu, terlihat antusias, berbicara pada Iqbal. Hei Iqbal, sudah siap untuk wisuda? Pasti seru banget bisa melihat orang tua datang ke acara itu kan? Iqbal terlihat canggung, mencoba tersenyum. Aku sih sudah siap. Tapi, aku nggak tahu ya kalau ibuku datang, aku merasa nggak enak aja. Iqbal terlihat sedikit gelisah, matanya melirik ke teman-temannya. Khawatir mereka akan bertanya lebih lanjut. Teman dua, dengan nada penasaran. Kenapa? Apa yang salah dengan ibumu datang? Aku rasa akan keren banget kalau orang tua datang untuk mendukung kamu. Iqbal berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Ah, nggak apa-apa. Cuma ibuku, kamu tahu, bekerja sebagai pemulung. Dan aku khawatir kalau orang lain akan mempermalukan kami. Aku nggak ingin itu terjadi. Para teman-temannya terdiam. Sebagian merasa heran, sebagian lagi merasa kasihan. Tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Iqbal semakin cemas dan mulai berpikir untuk mencari cara agar ibunya tidak datang. Iqbal pulang ke rumah dan mendapati ibunya sedang duduk di depan rumah, merapikan beberapa barang bekas yang ia kumpulkan. Iqbal berbicara dengan nada serius. Ibu, aku minta tolong. Jangan datang ke wisuda ya. Aku nggak ingin ada masalah dengan teman-temanku. Aku takut mereka akan melihat kita berbeda. Iqbal berbicara dengan nada tegas, meskipun hatinya merasa berat. Ibu Sari, dengan senyuman lemah, seolah sudah tahu bahwa anaknya sedang berjuang dengan perasaan malu. Baiklah, nak. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi ingat, aku akan selalu bangga dengan apa yang kamu capai. Ibu Sari merapikan sisa barang bekas yang ada, meskipun senyumannya sedikit memudar. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi anaknya, namun ia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Iqbal duduk di kamarnya, memandangi undangan wisuda yang tergeletak di meja. Pikiran tentang ibunya yang tidak datang membuatnya merasa bersalah, namun ia masih merasa cemas tentang apa yang akan terjadi jika ibunya hadir. Iqbal, dalam hati, berbicara pada dirinya sendiri. Aku tahu ibu hanya ingin mendukungku, tapi kenapa aku merasa begitu takut? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin membuat ibu terluka, tapi aku juga tidak ingin dicemooh orang lain. Iqbal merenung, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya benar,
meskipun hatinya penuh keraguan. Layar menampilkan gambar Ibu Sari yang sedang melihat foto-foto lama Iqbal ketika masih kecil dengan tatapan penuh harapan dan kasih sayang. Di luar rumah, suasana malam semakin hening, sementara Iqbal masih terjaga di kamarnya, berjuang dengan perasaan dalam dirinya. Layar fade out dengan suara lembut dari Ibu Sari yang terdengar seperti bisikan. Ibu Sari, dalam hati penuh harapan. Semoga kamu bahagia, Nak. Aku selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Iqbal terlihat mengenakan toga dengan wajah penuh kecemasan. Teman-temannya sudah berkumpul di tempat wisuda, bersiap untuk acara yang akan segera dimulai. Iqbal masih terdiam, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya untuk tidak mengundang ibunya adalah yang terbaik. Teman satu, dengan semangat, mencoba mengalihkan perhatian Iqbal. Ayo, Iqbal, ini wisudamu, jangan terlalu tegang. Semua orang pasti bangga denganmu. Iqbal tersenyum canggung. Ya, aku tahu, aku hanya sedikit gugup saja. Iqbal menatap teman-temannya, berusaha terlihat tenang, meskipun hatinya sedang dilanda perasaan tidak nyaman. Di rumah yang sederhana, Ibu Sari sedang mempersiapkan barang-barang yang ia kumpulkan dengan hati-hati. Ia memandang foto-foto lama anaknya dan menyimpan dalam hatinya kebanggaan yang tak tergoyahkan. Meskipun hatinya kecewa karena tidak diundang ke wisuda, ia tahu ini adalah keputusan anaknya yang harus dihormati. Ibu Sari berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap foto Iqbal saat kecil. Semoga kamu bahagia, Nak. Aku tahu ini bukan keputusan mudah bagimu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ibu Sari terkejut dan membuka pintu untuk melihat seorang pria muda berdiri di depan rumahnya. Pria misterius, dengan senyuman ramah. Selamat pagi, Ibu. Maaf jika mengganggu. Saya mendengar banyak tentang anak Ibu Iqbal. Saya ingin memberinya kejutan hari ini. Bolehkah saya masuk? Ibu Sari tampak bingung, tetapi ia mengangguk dan mempersilakan pria itu masuk. Di kampus, suasana semakin ramai dengan mahasiswa dan tamu yang datang. Iqbal mulai merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Ia melirik sekelilingnya, berharap tidak ada yang mengenali latar belakang keluarganya. Iqbal berbisik pada dirinya sendiri, penuh rasa takut. Semoga ibu tidak datang. Aku tak bisa menahan malu jika dia muncul. Ketika Iqbal berdiri menunggu giliran untuk berjalan ke atas panggung, dia melihat sebuah mobil datang dari kejauhan. Mobil itu berhenti tepat di depan area wisuda. Tiba-tiba, semua orang di sekitar Iqbal melihat ke arah mobil yang baru saja berhenti. Iqbal terkejut. Matanya membelalak saat melihat sosok yang keluar dari mobil tersebut. Iqbal, dengan suara gemetar, berbicara dalam hati. Kenapa ibu ada di sini? Ibu Sari turun dari mobil dengan pakaian yang sangat sederhana. Tampak berbeda dari orang tua lainnya yang datang dengan pakaian formal. Namun yang mengejutkan, dia membawa sebuah tas besar berisi barang bekas yang ia kumpulkan selama ini. Iqbal, dengan wajah tercengang, berlari menghampiri ibu. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang kamu tidak perlu datang. Ibu Sari, dengan senyum lemah dan suara yang penuh kasih. Anakku, aku datang untuk memberi dukungan pada momen penting ini. Aku tahu kamu merasa cemas, tapi ini adalah hari yang sangat istimewa untukmu. Iqbal terdiam, bingung antara rasa malu dan rasa bersalah. Semua orang mulai memperhatikan mereka berdua, termasuk teman-temannya. Iqbal mengarah ke panggung wisuda dengan wajah yang tidak nyaman. Dia merasa dipermalukan, sementara Ibu Sari mengikuti dengan langkah lambat, tetap tersenyum. Di antara kerumunan, beberapa orang mulai berbisik-bisik melihat penampilan Ibu Sari yang sederhana. Iqbal merasa semakin tidak nyaman. Teman satu berbisik kepada teman-temannya menunjuk Ibu Sari. Siapa itu? Kenapa dia datang dengan pakaian begitu? Apakah itu Ibu Iqbal? Teman dua berbisik dengan nada penasaran. Kayaknya iya, tapi kenapa dia kelihatan begitu berbeda dengan orang tua yang lain? Itu agak aneh ya. Iqbal mendengar percakapan itu dan merasa semakin malu. Ia berusaha menenangkan dirinya,
tetapi tak bisa menghindar dari tatapan orang-orang di sekitarnya. Ketika acara wisuda dimulai, tiba-tiba Ibu Sari maju ke depan, memegang sebuah amplop besar. Semua orang tercengang melihatnya berjalan ke panggung dan menyerahkan amplop tersebut kepada panitia wisuda. Panitia wisuda bingung bertanya pada Ibu Sari. "Maaf Ibu, apa yang Anda bawa ke sini?" Ibu Sari, dengan penuh rasa bangga, tersenyum lebar. "Saya hanya ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk anak saya. Ini adalah hadiah dari saya, sebagai tanda bahwa saya bangga pada apa yang telah dia capai." Panitia tampak terkejut, tetapi akhirnya menerima amplop tersebut. Iqbal yang berdiri di panggung merasa cemas, namun juga mulai merasa sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Acara wisuda berlangsung dengan lancar. Ketika Iqbal menerima ijazahnya, ia melihat ke arah ibunya di kursi penonton. Ibu Sari tersenyum lebar, meskipun penampilannya sederhana. Iqbal merasa terkejut melihat betapa besar dukungan ibunya, meski tanpa kata-kata berlebihan. Iqbal berbisik pada dirinya sendiri, merasa penuh rasa syukur. "Maafkan aku, Ibu. Aku terlalu takut dan malu. Tapi sekarang aku tahu kamu adalah orang yang paling luar biasa yang pernah aku miliki." Setelah wisuda selesai dan para tamu mulai meninggalkan lokasi, Iqbal dan Ibu Sari pulang bersama ke rumah kontrakan sederhana mereka. Suasana hening dalam perjalanan pulang. Iqbal hanya memandangi jalan, tak banyak bicara, sedang Ibu Sari duduk diam di sampingnya dengan raut wajah yang tenang. Sesampainya di rumah, Ibu Sari dengan suara pelan, "Kamu nggak marah Ibu datang kan?" Iqbal menghela napas lalu menunduk. "Awalnya iya Bu, aku takut malu. Takut teman-temanku menertawakan aku." Ibu Sari tersenyum lembut. "Ibu nggak pernah malu jadi pemulung, karena dari situ kita bisa makan, kamu bisa sekolah." Iqbal terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia duduk di lantai rumah, meremas jubah wisudanya dengan perasaan bersalah. "Iqbal, aku egois Bu, aku terlalu mementingkan gengsi, dan aku lupa kalau selama ini ibu berjuang sendirian demi aku bisa kuliah." Montase singkat memperlihatkan Ibu Sari mengumpulkan sampah plastik di pinggir jalan, diguyur hujan, ditertawakan anak-anak kecil. Ia kadang hanya makan nasi dengan garam agar bisa membayar biaya semester Iqbal. Satu demi satu lembar uang hasil pemulung, ia kumpulkan dalam kaleng bekas, diselipkan di bawah kasur. Narator, suara latar. Saat kau sedang menulis skripsi, ibumu sedang menulis pengorbanan di jalanan. Saat kau takut ditertawakan teman-temanmu, ibumu sudah lama ditertawakan dunia demi anaknya. Iqbal mengambil amplop yang diberikan ibunya kepada panitia wisuda. Ia belum membukanya. Dengan ragu-ragu, ia buka dan terkejut melihat isinya. Selembar surat dan seikat uang tabungan. Surat dibaca Iqbal. Suara Iqbal membaca dengan suara pelan. "Nak, ini bukan hadiah besar, tapi ini tabungan ibu dari hasil memulung, yang ibu kumpulkan sejak kamu masuk kuliah. Belikan pakaian yang pantas atau biaya untuk kerja nanti. Ibu ingin kamu dihormati, tapi lebih dari itu, ibu ingin kamu bahagia, Nak." Iqbal menangis sesenggukan. "Aku nggak pantas dapat ibu seperti ini." Ibu Sari memeluk Iqbal dari belakang. "Kamu anak ibu, dan kamu sudah membuat ibu bangga hari ini." Iqbal menatap langit-langit kamar sambil berbaring. Pikirannya dipenuhi rasa haru. Ia membuka galeri HP-nya dan melihat foto-foto wisuda, termasuk momen saat ibunya berdiri di depan panggung. Ia unggah satu foto ke media sosial dengan caption, "Aku sempat malu pada ibuku, hingga aku sadar tak ada yang lebih mulia dari seorang ibu yang mengorbankan dirinya demi anaknya." Beberapa warga membaca unggahan Iqbal yang mendadak viral. Mereka mulai membicarakan kebaikan Ibu Sari. Warga 1. "Ternyata ibu itu pemulung ya, tapi lihat anaknya, jadi sarjana." Warga 2. "Salut banget, berarti kita nggak bisa nilai orang dari bajunya aja." Iqbal dan Ibu Sari duduk berdua di depan rumah, minum teh hangat. Suasana hangat menyelimuti keduanya. Iqbal memandang ibunya dan berkata, "Iqbal, Bu,
Setelah ini aku janji aku nggak akan malu lagi. Aku bakal cerita ke semua orang. Aku anak seorang pemulung yang paling hebat di dunia. Ibu Sari tersenyum sambil menahan air mata. Itu saja sudah cukup bikin ibu hidup 1000 tahun lagi. Iqbal datang ke kampus untuk menyerahkan berkas wisuda dan transkrip nilai. Namun suasana kampus berbeda. Beberapa dosen dan mahasiswa menyapanya dengan lebih hangat dari biasanya. Dosen. Iqbal, saya baca unggahanmu semalam. Hebat sekali perjuangan ibumu. Mahasiswa 1. Gue jadi nangis, bro. Lu keren, bisa sampai titik ini. Iqbal tersenyum kaku, terharu. Ia tak menyangka, sesuatu yang selama ini ia tutupi justru membuatnya dikagumi. Salah satu dosen bahkan mengajaknya berbincang serius di ruang dosen. Dosen pembina. Setelah membaca kisahmu, saya rekomendasikan kamu ke program magang sosial ke kementerian. Mereka butuh anak-anak muda dengan empati tinggi dan pengalaman hidup yang nyata. Iqbal terkejut. Serius, Pak? Tapi saya belum pernah kerja. Dosen. Justru itu, mentalmu sudah teruji oleh kehidupan. Itulah yang dibutuhkan. Iqbal pulang membawa kabar gembira. Ibu Sari sedang melipat karung plastik. Iqbal langsung memeluknya. Iqbal, Bu, aku ditawari magang ke kementerian. Kata dosen karena aku punya empati. Itu semua karena ibu. Ibu Sari menangis haru. Alhamdulillah, Nak. Ibu bahagia bukan karena kamu kerja, tapi karena kamu akhirnya bangga pada ibu. Adegan singkat memperlihatkan Iqbal kecil yang selalu bersembunyi saat ibunya mengantarnya ke sekolah dengan pakaian lusuh. Ia sering berbohong pada teman-temannya bahwa ibunya bekerja di toko. Narator, suara latar. Dulu ia malu pada asal-usulnya, tapi kini ia mengangkat nama ibunya tinggi-tinggi. Karena sesungguhnya, kemuliaan bukan terletak pada rupa, tapi pada jiwa yang rela berkorban. Iqbal dan Ibu Sari diundang ke sebuah stasiun televisi untuk menceritakan perjuangan hidup mereka. Ibu Sari awalnya gugup, namun saat kamera menyala, ia berkata, Ibu Sari, ibu-ibu pemulung seperti saya bukan sampah masyarakat. Kami hanya ibu-ibu yang ingin anak kami sekolah dan hidup lebih baik dari kami. Studio terdiam, banyak yang menitikan air mata. Presenter pun memeluk Ibu Sari. Presenter. Ibu Sari, Anda inspirasi bagi seluruh ibu di Indonesia. Iqbal berjalan sendirian di tengah keramaian Jakarta, mengenakan pakaian rapi. Ia tersenyum saat melihat papan reklame digital menampilkan berita utama. Anak pemulung jadi tokoh inspiratif mahasiswa nasional. Suara latar Iqbal. Dulu aku malu ibuku datang ke wisuda, tapi hari ini dunia bangga pada ibuku, dan aku akan terus membawa namanya ke puncak. Lapangan utama kampus dipenuhi oleh para wisudawan, keluarga, dan para tamu undangan. Iqbal mengenakan toga, berdiri di tengah kerumunan dengan gugup. Di tangannya, ia menggenggam ponsel. Ia belum melihat ibunya. Iqbal berbisik pada dirinya sendiri. Ibu datang enggak ya? Tiba-tiba dari kejauhan seseorang menerobos kerumunan. Bukan seorang wanita berpakaian biasa, tapi sosok Ibu Sari mengenakan kebaya sederhana warna biru langit, rambut disanggul rapi. Di tangannya ia membawa sebuah bingkisan berbalut kain batik. Iqbal terpaku. Ibu Sari tersenyum lebar. Nak, maaf ibu agak telat. Iqbal, Bu, itu ibu pakai kebaya, cantik banget. Ibu Sari, ibu mau kamu bangga. Ibu nggak bawa ijazah, tapi ibu bawa ini. Ibu Sari membuka bingkisan. Sebuah map kecil berisi sertifikat tanah kecil di pinggir kota, hasil dari menabung selama bertahun-tahun dari memulung. Ibu Sari, ibu simpan ini buatmu, kamu bisa punya rumah sendiri nanti. Ibu nggak bisa kasih banyak, tapi setidaknya kamu punya tempat pulang. Iqbal menangis, memeluk ibunya erat. Nama Iqbal dipanggil, ia maju, namun sebelum menerima ijazah, ia memegang mikrofon.
Iqbal dengan suara bergetar. Saya ingin mengucapkan terima kasih, bukan kepada dosen, bukan kepada kampus, tapi kepada ibu saya, seorang pemulung, yang sudah membesarkan saya sendirian. Hari ini ijazah ini bukan milik saya, tapi milik beliau. Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan menitikan air mata. Kamera kampus menangkap ekspresi bangga Ibu Sari yang duduk di barisan tamu. Video pidato Iqbal viral di media sosial. Ribuan orang membagikan momen haru tersebut. Banyak yang terinspirasi. Beberapa hari kemudian, Iqbal dan ibunya diundang ke televisi nasional. Presenter. Ibu Sari, bagaimana perasaan Anda saat anak ibu menjadi kebanggaan nasional? Ibu Sari, ibu cuma kerja nyari plastik, tapi Tuhan kasih ibu berlian. Iqbal itu berlian saya. Iqbal kini bekerja di sebuah kementerian sebagai tenaga muda penggerak daerah. Ia tinggal di rumah sederhana yang dibelikan dari tanah pemberian ibunya. Ia juga membuka program bimbingan belajar gratis untuk anak-anak pemulung. Di belakang ruang belajar, terlihat Ibu Sari sedang menyapu halaman. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya. Tak semua pahlawan memakai jubah. Ada yang memakai karung, berjalan kaki, dan tersenyum dalam letihnya. Karena cinta ibu, anak ini bukan hanya lulus, tapi berhasil. Iqbal memeluk ibunya, kemudian menatap kamera dan berkata, Iqbal, kalau kalian punya orang tua yang sederhana, jangan pernah malu. Karena dari ketulusan mereka, hidup kalian jadi luar biasa.